Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bertemu dengan saya Maisa di channel saya My Learning Journey, sebuah channel yang memang sengaja saya buat untuk menemani perjalanan saya dalam perjalanan saya dalam mengajar maupun melaksanakan tugas belajar sebagai mahasiswa S3 dari Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekadar info bahwa memang sengaja video ini saya buat di samping saya ingin mencoba merekam secara digital tentang pemahaman saya terhadap buku yang ditulis oleh Deborah Phillips, dan memang saya dedikasikan untuk mahasiswa saya, mahasiswa tingkat akhir khususnya yang akan kemudian mengambil tes TOEFL sebagai prasyarat ujian sidang. Ini barangkali apa yang saya rekam di channel saya semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah keterampilan Anda, keterampilan semua penonton video saya untuk bisa meningkatkan nilai TOEFL skor kalian ya. Terima kasih masih setia. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang skill yang ketiga atau skill yang ketiga yang harus dimiliki ketika kita mengerjakan soal listening ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa memang soal listening itu disusun dari yang mudah paling yang susah. Nah, skill 3 ini yang mungkin sedikit agak membutuhkan pemikiran ekstra lagi ya. Semakin berakata skillnya semakin juga tantangannya besar. Banyak. Tidak mudah maksudnya. Oke, skill yang ketiga adalah avoid similar sound. Nah, ini yang terkadang kita itu suka kejebak, kita pengen cari yang bunyinya sama karena kita menerka-nerka bahwa bunyinya kayak gini deh, pasti kayaknya begini deh. Padahal ternyata kalau dalam TOEFL, pengerjaan tes TOEFL khususnya listening itu avoid, hindari similar sound. Jadi kalau ada yang suara yang sama terus kamu melihat ada tulisannya, itu tuh jangan dipilih gitu. Itu ya strateginya. Contoh nih ya, often the incorrect answer in the short dialogue are answer that contains word with similar sounds but very different meaning from what you hear on the recording. So you should divinely avoid this answer. Jadi kalau ada kamu mendengar sesuatu dalam rekamannya, terus kayaknya di pilihan jawabannya itu ada yang hampir mirip tulisannya sama persis gitu yang dimaksud, itu kamu justru harus jangan dipilih. Ini pasti jawabannya nggak benar. Yang pilihan yang ada similar sounds-nya itu nggak benar gitu ya. So contohnya nih ya, on the recording you will hear, why couldn't Mark come with us gitu. Terus the woman says, he was searching for a new apartment. He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Ya kan? Nah, terus apartment hampir kata yang sama dengan department, appointment. Ya kan? Kemudian searching hampir mirip dengan research. Church. Nah, itu jangan dipilih. Pokoknya kalau yang ada yang sama, ada yang similar sounds itu hindari. Itu pasti salah, itu jebakan. Ya, jadi ketika kamu mendengar he was searching for a new apartment, terus ditanyain what does the woman say about Mark? Jawaban yang pertama, mungkin pilihannya pengecoh yang pertama adalah he was in the department office. Karena apartment sama department itu hampir sama, ya kan? Ya enggak? Kemudian he was looking for he was looking for a place to live. Nah, ini nggak ada yang sama sekali. Nggak ada searching, nggak ada apartment, itu nggak ada yang similar sounds ya. Kemudian bagian C-nya ada pilihan he was working on his research project. Research project itu hampir sama dengan searching. Ya kan? Research, searching itu hampir mirip, similar sounds. Jangan dipilih. Kemudian yang kedua, he had an appointment at the church. Church, search. Gitu kan, appointment, apartment itu hampir mirip similar sounds, jangan juga dipilih. Jadi mana dong yang tidak ada similar sounds-nya sama sekali yang dengan di recording? Iya, betul. Pilihannya adalah B, tidak ada sama sekali kata department, nggak mirip sama apartment gitu kan, nggak ada. He was looking for a place to live. Gitu ya. Okay, the keyword in the last line of the dialogue are searching and apartment. Itu last line-nya, keyword dari the last line atau the second speaker. In the answer C and D, the word research and church sounds like search. So this answer are incorrect. And in answer A and D, the word apartment and appointment sounds like apartment. So this answer are incorrect. So the best answer, therefore, answer B ya. So the following chart outlines very important strategy for the short dialogue. Apa sih strateginya kalau ada kata-kata avoid similar sounds? Yang pertama adalah
Identify keywords in the last line of the dialogue. Tentu kamu harus mengidentify keywordnya mana nih? Keyword dari the second speaker itu mana? Keyword dari the last line itu mana? Gitu ya. Dan yang dicontoh itu adalah searching sama apartment. Hampir keluar semua dari pilihan A, C sama D itu hampir mirip gitu. Ada searching, ada apartment, research, church gitu ya. Itu hampir mirip bunyinya. Similar sound. Setelah mengetahui keywordnya apa, baru identify words in the answers that contain similar sounds and do not choose dissenters. Setelah kamu mengetahui keywordnya apa, kemudian ada yang similar sounds, itu justru jangan dipilih, dieliminasi. Oh, A ini ada yang sama, ada apartment sama apartment, jangan dipilih. Kemudian C ada research, search, itu hampir mirip, jangan dipilih. Kemudian D apalagi ada appointment, ada church, ada apartment, ada search, itu jangan dipilih. Jadi yang mana yang setelah yang 3 dieliminasi? Tentunya jawabannya adalah B, gitu ya. Note-nya ada kata tambahannya nih. In Appendix A, there are drills to practice distinguish similar sounds. So you may want to complete this practice drills before trying to the following exercise. Oh ya, di exercise yang atas itu ada drillnya ya, di Appendix A khususnya. Nanti bisa dilihat di bukunya di halaman paling akhirnya. Oke, yuk kita coba latihan. Number 1 nih. Ada woman bilang, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Kemudian ada the second speaker bilang, but Sally doesn't have a cent. But Sally doesn't have a cent, kata si B-nya itu ya, atau kata the man. Kemudian narator bilang, what does the man mean? Ya, A. Coba kata-kata doesn't have a cent. Itu mana yang similar sounds-nya? Sally has no sense of responsibility. Sally sent her friend to the house. Sally has no money. And D. Sally in on the set with her. Send, ya. Send, kayak set. Sound similar. Doesn't have a cent. Sama kayak have no sense. Itu juga similar with sense. Send di sini ada Sally send her friend to the house. Sally send, ya. Jadi kata kuncinya adalah Sally sama send. Ya, terus apakah ini sama yang ada similar sounds-nya yang mana? Ya, yang A ada similar sounds-nya send, has no sense. Kemudian Sally sends itu juga B ada similar sounds-nya. Kemudian D, Sally is on the set the her. Sally is on the set with her. Send, set, gitu ya. Itu ada similar sounds-nya. Jadi yang tidak ada similar sounds-nya adalah ya, si Sally has no money gitu. But Sally doesn't have a money. Jadi yang ada similar sounds pokoknya jangan dipilih atau dieliminasi. Begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2 coba sekali lagi. Did they get the new car they wanted? Kemudian the man said no, they lacked the money. They lacked the money. What does the man mean? They lacked the money. Itu kata kuncinya mana keywordnya? Kamu tentukan. Kemudian pilihannya lihat. A. They locked the map in the car. They looked many times in the car. It cost a lot of money when the car leaked oil. They didn't have enough money to buy another car. They lacked the money. Ada kata lacked sama money. Yuk, kita cari similar sounds-nya. Locked sama lacked, similar. Look, lack, similar juga. Oke. Kemudian money, it costs a lot of money. Sini juga ada the money, look similar. Jadi yang benar adalah yang tidak ada sama sekali similar meaning-nya. Yeah, they didn't have enough money to buy another car. They lack the money. Begitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk skill 2. Kita akan bertemu di video selanjutnya di skill ke-4. Sampai bertemu di video selanjutnya.